Siapa di sini yang sering dibilang, kurus banget sih? Makan nggak sih? Awas loh susah hamil. Kamu makan apa? Kok kurus banget? Ya ampun, kurus banget. Nah, sejumlah cibiran seperti itu terkadang membuat kita sakit hati ya. Atau justru membuat kita tambah down dengan kondisi yang sedang kita alami saat ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel, CEO My Channel di sini. Terima kasih sudah klik video ini dan kali ini seperti pada judulnya, aku akan membahas benarkah wanita yang terlalu kurus itu susah hamil? Di sini akan aku bahas secara tuntas. Oleh karena itu nggak boleh kemana-mana, simak yuk video dari aku agar tidak salah paham. Oke, nggak usah berlama-lama lagi. Happy watching! Teman-teman pernah nggak berpikir kalau ternyata ada loh hubungan antara berat badan dengan faktor penentu kesuburan seseorang? Seperti halnya tentang kehamilan yang tidak kunjung datang. Bisa jadi ini ada hubungannya dengan berat badan teman-teman yang ternyata masih belum ideal ya atau masih dikategorikan kurus. Nah, berat badan ini memang merupakan salah satu faktor penentu kesuburan. Oleh karena itu, pasangan suami maupun istri yang sedang menjalani program hamil itu perlu memantau berat badan tubuhnya. Perempuan dengan berat badan yang berlebih itu kerap kali disebut sulit mendapatkan momongan. Lalu bagaimana dengan perempuan yang punya berat badan di bawah angka normal? Benarkah perempuan yang terlalu kurus ini susah hamil? Nah, hal ini bisa kita jawab dikarenakan perempuan dengan berat badan yang terlalu rendah atau terlalu kurus tadi itu memiliki sedikit lemak ya di dalam tubuhnya. Sehingga karena lemaknya itu sedikit, maka tubuh ini menghasilkan kadar hormon estrogen yang juga rendah. Kita ketahui bahwa dalam memproduksi hormon kita memerlukan asupan lemak yang cukup. Bukan berlebihan atau bukan kurang, tapi yang cukup untuk memproduksi hormon-hormon di dalam tubuh termasuk hormon estrogen yang diperlukan oleh wanita. Nah, kekurangan lemak itu bisa menyebabkan ketidakseimbangan hormon reproduksi. Inilah yang membuat banyak perempuan dengan berat badan di bawah normal atau kurus tadi itu mengalami siklus menstruasi yang tidak teratur. Artinya wanita seperti ini itu tidak akan mengalami ovulasi atau anovulasi atau tidak ada pelepasan sel telur yang dilepaskan dari ovarium. Lalu bagaimana nih seorang wanita ini bisa hamil kalau tidak ada sel telur yang dilepaskan dari ovarium setiap bulannya atau anovulasi? Secara logika ini bisa kita terima ya. Tapi kita bisa menjelaskannya lagi berdasarkan medis. Di mana dalam mempersiapkan kehamilan pastinya seorang wanita itu memerlukan sumber nutrisi yang cukup untuk mendukung kehamilannya. Nah, jika pada wanita yang terlalu kurus dikarenakan tadi misalkan dia kekurangan gizi, maka tubuh wanita ini secara otomatis akan meregulasi atau mengatur hormon untuk bekerja dalam mencegah terjadinya kehamilan. Jadi bukan dia memberikan sinyal untuk kehamilan, tapi dia mencegah terjadinya kehamilan karena tidak mempunyai nutrisi atau gizi yang cukup dalam mempersiapkan kehamilan. Jadi tubuh itu udah bisa menyadari bahwa kalau nggak ada nutrisi atau gizi yang cukup, maka kehamilan pun tidak bisa dilakukan atau tidak bisa terjadi. Kita ketahui bahwa keberhasilan kehamilan itu membutuhkan banyak pasokan energi dan juga nutrisi untuk pertumbuhan. Yang pertama adalah rahim. Rahim adalah sebuah organ yang nantinya memang diperlukan ya untuk tempat janin tumbuh dan berkembang. Jadi rahim di situ harus dipersiapkan terlebih dahulu untuk dia bisa nyaman, bisa mudah si janin kita untuk tumbuh di situ dan berkembang. Tapi kalau rahimnya tidak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik karena tidak ada nutrisi tadi, maka ini tidak akan terjadi. Jadi untuk terjadinya kehamilan, rahim ini akan dipersiapkan dengan penebalan dinding rahimnya. Hal ini dikarenakan supaya si janinnya bisa melekat di dalam rahim dengan aman. Ya, tidak terjadi keguguran seperti itu. Yang kedua, kita juga pasukan energi yang diperlukan pada wanita itu diperlukan untuk jaringan payudara. Kita ketahui bahwa payudara juga itu akan memproduksi prolaktin selama kehamilan ya, untuk menyiapkan ASI yang nantinya kita berikan kepada si bayi kita. Dan
Apalagi pasokan energi yang cukup ini juga diperlukan untuk janin kita nanti dalam tumbuh dan berkembang. Jadi kalau misalkan seorang wanita yang terlalu kurus, dia tidak punya pasukan energi untuk mempersiapkan kehamilannya seperti tadi pertumbuhan rahim, jaringan payudara, dan juga untuk memberikan pasukan energi kepada janinnya, itu bagaimana? Untuk dirinya saja dia tidak bisa, apalagi untuk janinnya. Seperti itu ya logikanya. Oke teman-teman, jadi kalian tuh harus tahu ya bahwa di dalam tubuh kita ada yang namanya hormon leptin. Di mana hormon leptin ini dia berasal atau diproduksi dominan di dalam jaringan lemak atau jaringan adiposa di dalam tubuh. Nah, si hormon leptin ini dia bertugas mengirim sinyal ke hipotalamus yang ada di bagian otak ya, hipotalamus, sehingga nanti si otak akan memproses sinyal lapar dan juga sinyal kenyang. Jadi itu fungsi si hormon leptin, dia memproses sinyal lapar dan juga sinyal kenyang. Nah, tugas leptin tadi bagi saluran metabolisme itu sangat penting. Jadi dia bisa menyeimbangkan antara sinyal lapar dan selera makan kita ya dengan sinyal kenyang. Ketika energi tubuh berada dalam level yang rendah, maka si leptin ini akan meminta otak untuk menimbulkan selera makan. Sehingga kita makan karena lapar tadi ya. Namun bila energi tubuh berada dalam level yang cukup, maka leptinnya akan memberikan sinyal lagi ke otak bahwa si tubuh kita sudah cukup, udah kenyang nih. Jadi dia dalam menyeimbangkan antara sinyal lapar dan sinyal kenyang di dalam tubuh. Jadi intinya bisa dibilang kalau si hormon leptin ini pada banyak penelitian itu menyebutkan bahwa peran leptin dalam menjaga berat badan itu sangatlah penting. Jadi kita udah tahu nih bahwa ada regulator atau pengatur utama di dalam tubuh untuk kenyang dan lapar, yaitu adalah hormon leptin ya. Nah lantas bagaimana nih untuk orang-orang atau wanita yang mempunyai berat tubuh atau indeks massa tubuhnya di bawah dari kadar normal yang seharusnya 18,5, dia terlalu kurus. Maka yang terjadi adalah sekresi atau pelepasan dari si leptin ini tadi di dalam jaringan adiposa tempat dia dihasilkan atau diproduksi itu akan menurun leptinnya. Dikarenakan kurangnya leptin, maka ini akan mengganggu sumbu atau jalur dari otak ke hipofisis ya, otak di hipotalamus ke hipofisis lalu ke gonad. Pada perempuan atau wanita itu gonad adalah ovarium. Kalau pada laki-laki gonadnya adalah testis. Bisa dilihat pada gambar ini. Jadi yang namanya sumbu HPG atau hipotalamus tadi pituitari ke gonad atau ovarium pada wanita, ini akan menjadi aktif selama masa pubertas. Ya, ketika wanita, anak perempuan sudah memasuki masa pubertasnya, ini akan aktif sumbu dari otak ke hipotalamus tadi, ya di hipotalamus, kemudian pituitari dan ke gonad atau ovarium itu akan aktif selama masa pubertas. Pada anak perempuan, siklus hormonnya itu akan mengatur kesuburan dengan mekanisme di mana dari hipotalamus atau otak tadi akan melepaskan yang namanya gen RH. Yang nantinya bekerja untuk memberikan sinyal ke kelenjar hipofisis atau pituitari untuk melepaskan LH, luteinizing hormone, dan FSH, follicle stimulating hormone, dalam merangsang nanti ovarium, gonadnya, untuk mematangkan atau melepaskan sel telur setiap bulannya. Hormon LH dan FSH tadi juga mengatur produksi dari estrogen dan progesteron dengan cara apa? Dia akan membentuk folikel-folikel. Nah, si folikel-folikel ini kalau ada rangsangan dari LH dan FSH, dia akan mengeluarkan estrogen dan juga progesteron. Nantinya estrogen dan progesteron ini diperlukan untuk menumbuhkan lapisan rahim. Nantinya estrogen dan progesteron ini tentunya akan dipersiapkan dalam menumbuhkan atau penebalan lapisan rahim, yaitu di endometrium. Itu cara yang normal. Jadi pada individu dengan berat badan normal, leptin ini memberi sinyal simpanan energi yang cukup ke hipotalamus yang melepaskan GnRH untuk memulai siklus menstruasi. Sedangkan pada wanita dengan berat badan yang terlalu kurus, maka kadar leptin dalam darahnya ini akan rendah. Jadi teman-teman harus tahu dulu bahwa leptin ini dia bekerja pada reseptornya yang ada di otak. Ya, reseptor sama leptin ini seperti gambarannya adalah kunci dan gembok. Kuncinya adalah leptin, sedangkan reseptor itu adalah gemboknya. Jadi kalau misalkan ada kunci nggak ada gemboknya gimana mau dibuka juga. Tapi ada gembok nggak ada kuncinya juga nggak bisa dibuka. Jadi harus dia duduk di
reseptornya atau gemboknya nanti akan terbuka dan dia akan bekerja mengatur hormon-hormon reproduksi di dalam tubuh wanita. Sedangkan pada wanita dengan berat badan yang kurus, maka kadar leptin tadi ya dalam darahnya itu rendah. Sehingga reseptor yang ada di otak, yaitu di bagian hipotalamus, ini akan menerjemahkan atau mengartikan bahwa leptinnya ini kurang nih. Sehingga kehamilan pun gak akan terjadi. Ini juga menyebabkan kalau pada anak perempuan terkadang kok dia telat ya menstruasinya, sedangkan masa pubertasnya sudah harusnya terjadi gitu. Dan teman-temannya sudah mendapatkan menstruasi. Kenapa yang ini telat? Kemungkinan lagi dan lagi ini adalah leptin yang meregulasi atau mengatur untuk cepat atau tidaknya seorang anak perempuan itu mendapatkan masa menstruasinya. Kalau tadi pada gambar di atas sebelumnya itu adalah gambar yang terjadi secara normal pada wanita yang pada masa pubertasnya itu secara normal dia akan menghasilkan pelepasan sel telur setiap bulannya. Kalau misalkan dia belum nikah, maka sel telur ini akan luruh bersamaan dengan darah menstruasi ya. Dengan dinding-dinding rahim tadi luruh, timbullah darah menstruasi. Tapi kalau misalkan pada wanita yang memiliki suami yang sudah menikah, pastinya kalau misalkan ada sel sperma yang datang, kalau terjadi pelepasan dari sel telur, kemudian sel telur bertemu dengan sel sperma, terjadilah pembuahan atau fertilisasi, maka akan membentuk zigot, kemudian membelah dan membentuklah morula dan seterusnya dia akan membentuk janin, maka dia akan terjadilah kehamilan. Ini ada gambar lagi. Tapi kalau pada wanita dengan berat badan yang kurus ya atau di bawah kadar normal BMI-nya ya, body mass index-nya itu kurang dari 18,5, maka hipotalamus itu akan menghentikan sekresi dari gen RH. Tadi ingat bahwa hipotalamus di otak itu akan mensekresikan gen RH kalau dia secara normal, tidak ada masalah. Tapi permasalahan pada wanita yang kurus, maka hipotalamusnya ini akan menghentikan sekresi dari gen RH-nya. Nah, kurangnya stimulasi gen RH ini akan mengurangi pelepasan dari LH dan FSH. LH dan FSH tadi dia bekerja nanti ke ovarium, ya, indung telur untuk melepaskan sel telur. Nah, kalau dia tadi nggak ada atau berhenti sekresi gen RH-nya, maka nanti hipofisis juga tidak bisa melepaskan LH dan FSH. LH dan FSH tidak bisa merangsang ovarium atau indung telur melepaskan sel telur yang matang. Maka bagaimana seorang wanita bisa melepaskan sel telur dan bisa dihamili jika pelepasan dari gen RH di hipotalamus atau pada otaknya aja udah berhenti, dan sehingga ke bawahnya itu akan mempengaruhi sampai nanti dia ke ovarium, ke indung telur pada wanita tersebut, sehingga rahimnya pun otomatis tidak akan tumbuh atau berkembang untuk mempersiapkan kehamilan ya. Karena sudah berhenti di otaknya, udah berhenti sinyalnya gitu loh teman-teman. Bisa dibilang wanita ini adalah menjadi tidak subur untuk sementara, tergantung pada tingkat kekurangan berat badannya. Nah ini teman-teman, aku ada tips untuk meningkatkan berat badan pada wanita yang kurus atau BMI-nya kurang dari kadar normal 18,5. Yang pertama itu adalah ini harus dilakukan dengan membentuk kebiasaan makan makanan yang sehat terlebih dahulu ya, daripada makan makanan yang berkalori tinggi untuk meningkatkan berat badan dengan cepat. Ini hasilnya pun secara instan itu biasanya berbeda dengan secara yang bertahap, sehingga teman-teman harus mengkonsumsi makan makanan yang sehat seperti buah-buahan, sayur-sayuran atau vitamin atau suplemen tambahan ya kalau itu diperlukan. Yang kedua adalah membangun pola makan yang sehat secara teratur. Jadi selain makan makanan yang sehat, tapi kita juga harus menerapkan pola makan yang teratur agar kita terhindar dari namanya penyakit MAH. Kalau misalkan udah kena penyakit MAH, yang ada malah kita malas makan dan akhirnya pola makan kita berantakan dan kita jadi tidak bisa menjaga berat badan yang ideal lagi. Jadi pola makan yang teratur ini sangat dipentingkan atau diperlukan untuk teman-teman yang punya badan kurus ya, supaya punya pola makan yang teratur supaya tidak terkena MAH teman-teman. Yang ketiga adalah pola tidur yang cukup dan juga kelola stres. Nah, pola tidur yang cukup ini ya, jadi selain kita memperbaiki yang namanya pola makan yang sehat dan teratur, kita juga harus memperbaiki pola tidur kita. Kalau misalkan kita selama ini tidurnya berantakan atau tidak cukup setiap harinya, maka teman-teman harus memperhatikan dan membenarkan untuk pola tidur agar kita terhindar dari stres juga. Jadi kalau misalkan teman-teman sedang mengalami stres, teman-teman bisa nih mengelola stres teman-teman, jangan terlalu diambil pusing ya.
kita bisa akhirnya nanti kalau stres juga males makan, akhirnya berat badan kita juga tidak bisa ideal seperti itu teman-teman. Yang keempat adalah hindari kebiasaan yang buruk seperti merokok, minum minuman alkohol, atau makan makanan yang instan ya, atau junk food yang biasanya anak-anak muda pengen banget makan makanan yang cepat saji gitu. Nah ini bisa mempengaruhi juga nih kesehatan kita, terutama itu adalah kesehatan hormonal pada seorang wanita. Itu gampang banget bisa dikecokkan dengan makan makanan saja ya. Itu baik yang kurus maupun yang berat badannya berlebih. Kita harus menjaga pola makan kita juga ya. Apa yang kita makan dan juga pola hidup kita harus kita perbaiki. Yang kelima adalah konsisten dan tekadkan bahwa apa yang teman-teman lakukan ini juga adalah baik untuk kesehatan dalam mendapatkan tentunya adalah garis 2. Oke teman-teman, cukup sekian penjelasan dari aku. Semoga konten ini bisa bermanfaat buat kita semua. Terima kasih juga sudah selalu support aku. Jangan lupa buat yang baru nonton nih untuk subscribe Xiao My Channel biar aku tambah semangat lagi dalam memberikan konten-konten yang bermanfaat lainnya. Salam sehat dan salam garis 2. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.